Bab 1352. Aku tidak tahu malu. Di langit berbintang, Mileye agak berantakan. Menikah dengan putri suci tanah makam Dao. Menikah. Mileye memandang Jessica Guan, apakah kamu yakin mereka menggunakan kata ini? Jessica Guan mengangguk. Mileye berkata dengan lembut, tanah makam Dao ini menarik. Jessica Guan berkata dengan suara berat, bagaimana menurutmu? Mileye berkata, coba temui. Keduanya pergi. Mileye baru saja memasuki aula pedang ketika suara Yin dan Yang tiba-tiba terdengar, hehe, seperti yang diharapkan dari penguasa 5 dimensi, auramu sangat besar, kita berdua sudah lama menunggu. Mileye melihat bahwa yang sedang berbicara adalah seorang pemuda. Pria itu mengenakan jubah brokat dan memegang pedang di tangannya. Di samping pria itu, ada seorang pria tua yang mengenakan jubah polos dan terlihat sangat halus. Tanah makam Dao. Mileye berjalan di depan mereka berdua. Lelaki tua itu bangkit dan memberi hormat pada Mileye. Ahmad Zhu bertemu Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, Tuan Zhu, silakan duduk. Ahmad Zhu mengangguk, Tuan Muda Ye, mohon bantuannya. Keduanya duduk. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mencibir dan berkata, Tuan Muda Ye sombong sekali, kamu benar-benar membuat kami berdua menunggu begitu lama. Ahmad Zhu mengambil cangkir teh di sampingnya dan tidak berbicara. Mileye memandang pemuda itu, siapa kamu? Pemuda itu mencibir, kultivator pertama tanah makam Dao, Fendi He. Mileye memandang Ahmad Zhu, yang tersenyum kecut, Tuan Muda Ye, Tuan Fendi He juga ada di sini atas perintah. Jelas, dia tidak bisa mengendalikannya. Mileye tersenyum, dan kemudian berkata, sebelumnya, temanku mengatakan kepadaku bahwa kalian ingin aku menikah ke tanah makam Dao, juga memintaku untuk menggunakan kitab Taoisme sebagai mahar. Ahmad Zhu hendak berbicara ketika Fendi He tiba-tiba berkata, apakah kamu punya pertanyaan? Mileye memandang Fendi He dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku punya masalah? Fendi He menatap Mileye, alasan mengapa alam semesta 5 dimensi masih hidup adalah karena tanah makam Dao aku menahan Dao Ting. Jika bukan karena tanah makam Dao kami, alam semesta 5 dimensi kalian sudah lama hilang. Sambil mengatakan itu, dia mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Tian Dao yang menyelamatkan alam semesta 5 dimensi dari Tian Dao? Tidak, tanah makam Dao yang menyelamatkan alam semesta dimensi kelima. Ahmad Zhu sedikit mengernyit, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa, apalagi menghentikan Fendi He. Mileye tiba-tiba menatap Ahmad Zhu, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat pemandangan ini, Fendi He sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye tersenyum dan berkata, Tuan Fendi He, mengapa kamu tidak keluar dan tenang dulu? Mata Fendi He sedikit menyipit, dia memegang pedang dengan erat di tangan kirinya, apakah kamu ingin merasakan ketajaman pedangku? Mileye terkekeh ringan dan berkata, Tuan Muda Fendi He, aku tidak tahu siapa yang mengirimmu ke sini, tetapi aku tahu bahwa orang yang mengirimmu pasti tidak memiliki niat baik. Pihak lain tahu kamu tidak punya otak dan angkuh, jadi mereka mengirimmu. Jadi, hanya ada satu penjelasan, yaitu ingin aku membunuhmu. Aku tidak tahu apakah pihak lain hanya ingin aku membunuhmu, atau mereka ingin aku berkonflik dengan tanah makam Dao, atau keduanya. Kemudian, dia memandang Ahmad Zhu, Tuan, apakah aku benar? Ahmad Zhu menatap Mileye dalam-dalam dan tidak berbicara. Wajah Fendi He menjadi sedikit jelek, apa maksudmu? Mileye tertawa dan berkata, pikirkan sendiri. Setelah Fendi He terdiam sesaat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu dengan gemetar berkata,
Tidak, bukan itu yang dia maksud, dia pasti tidak bermaksud begitu. Miley Ye menyesap teh spiritual di sebelahnya, kemudian berkata, Tuan Muda Fendi He, kamu dapat memikirkannya dengan tenang, kamu sama sekali bukan orang bodoh yang dapat datang ke hari ini, renungkan baik-baik. Sebentar lagi kamu pasti akan mengerti. Fendi He memegang pedang erat-erat dengan tangan kanannya, wajahnya sangat muram. Mungkinkah pihak lain itu memang ingin dirinya mati? Pada saat ini, Miley Ye memandang Ahmad Su, yang mulia, kita bisa membicarakan hal serius. Ahmad Su berkata dengan lembut, kamu memang sehebat di rumor. Miley Ye tersenyum dan berkata, kakakku mengatakan kepada aku bahwa di masa depan, aku harus lebih memikirkan banyak hal dan menjadi orang baik. Dia berkata, selalu benar untuk berhati-hati. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa dia tidak ada di sini sekarang. Aku tidak bisa begitu keras kepala lagi. Aku juga tidak memiliki hak untuk keras kepala lagi. Ahmad Su berkata dengan lembut, nonamu adalah orang yang aneh. Kemudian, dia menatap Miley Ye, Tuan Muda Ye, aku akan langsung mengatakan topik utamanya saja. Kami ingin menikah dengan Tuan Muda Ye. Miley Ye berkata, kamu menginginkan kitab Taoisme. Ahmad Su berkata, setiap orang dapat menerima ide pernikahan, bagaimana menurutmu? Miley Ye bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika aku tidak setuju? Ahmad Su berkata dengan tenang, Raja Bintang Baidi telah tiba di dunia langit dan kedua belah pihak telah menghentikan pertempuran untuk sementara. Berjuang atau tidak berperang, inisiatifnya ada pada tanah makam Dao. Saat dia berbicara, dia menatap Miley Ye, atau di tangan Tuan Muda Ye. Miley Ye terdiam. Ahmad Su meminum tehnya perlahan, tidak terburu-buru. Adapun Fendi He, pihak lain masih berpikir keras, tetapi ekspresinya menjadi semakin jelek. Dia hampir diblokir oleh pistol, bagaimana dia bisa terlihat baik? Saat ini, Miley Ye tiba-tiba berkata, siapa itu Putri Suci? Ahmad Su berkata, Putri angkat Dewa Kegelapan juga merupakan kepala sekolah tanah makam Dao saat ini. Aku di sini kali ini atas perintahnya. Miley Ye tersenyum dan berkata, dia memintamu untuk melamar dan membiarkanku menikahinya. Ahmad Su mengangguk, ya. Miley Ye tertawa kecil, itulah yang membuatnya menarik. Konspirasi. Dia mencium konspirasi. Intuisi memberitahunya bahwa pihak lain tidak hanya menginginkan kitab Taoisme, tetapi juga menginginkan sesuatu yang lain. Lalu apa itu? Setelah berpikir lama, Miley Ye tidak berpikir bahwa selain kitab Taoisme, ada sesuatu yang layak untuk keinginan pihak lain. Mungkinkah pihak lain mengingini kecantikannya sendiri? Ya, pasti begitu. Pada saat ini, Ahmad Su tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, bagaimana menurutmu? Miley Ye menarik pikirannya dan bertanya, apalagi yang dia katakan? Ahmad Su berkata, Putri Suci mengatakan bahwa kamu tidak dapat memaksa Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda Ye tidak setuju, tidak masalah, kami tetap teman-teman. Miley Ye berkata, namun, kalian akan memiliki gencatan senjata sementara dengan Daoting, bukan? Ahmad Su mengangguk dalam-dalam. Miley Ye terdiam. Ahmad Su melanjutkan, Putri Suci juga mengatakan bahwa Raja Bintang Baidi sangat memuji Tuan Muda Ye sehingga dia mengatakan bahwa Tuan Muda Ye adalah nomor satu di masa lalu dan sekarang. Sekarang, Daoting sangat mementingkan Tuan Muda Ye, sangat takut. Raja Bintang Baidi. Miley Ye diam, dia seharusnya membunuh lelaki tua itu di awal, tetapi tidak mungkin. Meskipun lelaki tua itu tidak tahu cara bertarung, dia benar-benar pandai melarikan diri. Ahmad Su terus minum teh, dia tidak terburu-buru. Sekarang inisiatif ada di tangan tanah makam Dao.
Mileye yang seharusnya cemas. Karena begitu tanah makam Dao menarik pasukan, Daoting pasti akan menghancurkan alam semesta 5 dimensi dengan segala cara. Apa yang Mileye lakukan di Daoting sangat memalukan bagi seluruh Daoting. Dia tidak hanya membantai Daoting, tetapi juga membodohi jalur spiritual Daoting. Pembunuhan ini masih memilukan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Yang mulia, izinkan aku bertanya, apakah Putri Suci menginginkan kitab Taoisme atau apakah dia sebenarnya memiliki tujuan yang lain seperti menyukaiku?" Ahmad Su hampir memuntahkan teh di mulutnya. Meskipun dia tidak memuntahkannya, dia masih tersedak. Ahmad Su menatap Mileye dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Tuan Muda Ye, kamu menanyakan pertanyaan ini, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjawabmu." "Mileye." Ahmad Su meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Tuan Muda Ye, bagaimana menurutmu?" Mileye tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu ke tanah makam Dao." Ahmad Su tertegun. Mileye tertawa kecil. Ketika berbicara tentang pernikahan, wajar jika dua orang bertemu dan berbicara, "Bagaimana menurutmu?" Ahmad Su ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Apakah kamu akan pergi ke tanah makam Dao?" Mileye mengangguk, "Ya. Dan aku juga akan membawa pergi kitab Taoisme." Ahmad Su menatap Mileye, "Ayo pergi sekarang." Mileye berkata, "Beri aku setengah hari, apa bisa?" Ahmad Su mengangguk, "Oke." Mileye bangkit untuk pergi. Pada saat ini, Fendi He itu tiba-tiba berkata, "Kamu adalah seorang cultivator pedang." Mileye memandang Fendi He, dan Fendi He memandang Mileye, "Tolong bertarung denganku." Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, dan saat berikutnya, sebuah pedang tiba di antara alis pedang Fendi He dan pedang Fendi He langsung membatu di tempatnya. Mileye menyingkirkan pedangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fendi He, mari kita bertarung di lain hari." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Fendi He dengan gemetar berkata, "Dia sangat kuat." Memikirkan hal ini, dia memandang Ahmad Su. "Aku memperlakukannya dengan sangat baik sebelumnya, mengapa dia tidak membunuhku?" Ahmad Su berkata dengan lembut, "Karena Tuan Muda Ye adalah orang yang cerdas." Fendi He terdiam. Di dalam aula, Jessica Guan berkata dengan suara berat, "Apakah kamu benar-benar akan pergi ke tanah makam Dao?" Mileye mengangguk, "Aku harus pergi. Jika aku tidak pergi, tanah makam Dao akan berhenti, lalu biarkan aku melawan Daoting sampai mati." Jessica Guan berkata, "Wanita itu melamarmu, tujuannya bukan hanya kitab Taoisme." Mileye berkata dengan lembut, "Pasti ada tujuan lain, tapi aku belum tahu apa tujuan pihak lain itu, tapi selama aku pergi ke tanah makam Dao, aku pasti akan tahu." Jessica Guan bertanya, "Apakah ada bahaya?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Semuanya tidak diketahui." Dia ingat apa yang dikatakan Savera Mu, bahwa tanah makam Dao tidak bisa dipercaya, dan orang-orang di sana, sampai taraf tertentu, lebih buruk daripada Daoting. Jessica Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak bisakah aku pergi?" Mileye berkata dengan lembut, "Aku harus menghadapi tanah Daoting dan tanah makam Dao. Jangan khawatir, aku mungkin tidak memanfaatkannya, tapi aku pasti tidak akan menderita." Jessica Guan sedikit bingung, "Kenapa?" Mileye menepuk wajahnya dengan ringan, "Karena aku tidak tahu malu." Bagaimana orang yang tidak tahu malu bisa menderita? Jessica Guan. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Mileye mengikuti Ahmad Su ke tanah makam Dao. Kali ini, dia membawa Adelina Ye. Tanah makam Dao. Di puncak gunung,
Seorang wanita berdiri di atas pohon cang. Wanita itu mengenakan gaun panjang seputih salju, dengan tangan di belakang, dan ada tatapan heroik di antara alisnya. Kali ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum, datang ke tanah makam Dao. Menarik, bersambung.